rencananya begitu. Tapi mampir ke Singapura dulu. Kamu mau ngecek Carl? Apa dia masih ada dirawat di sana atau enggak? Oh iya, Tante sampai lupa. Tante bawa sesuatu buat kamu, imbuhnya sambil mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Apa tuh? Tara! Tante Maria tersenyum lebar sambil menunjukkan ponselku. Ternyata dia sudah memperbaikinya. Ini biar kamu bisa ngehubungin Tante nanti, ucapnya seraya menyerahkan ponsel padaku. Aduh Tante, makasih banget. Hampir aja Kila beli handphone baru buat ntar pulang. Lumayan jadi hemat uang. Balasku tersenyum bahagia. Barang-barang kamu juga udah Tante beresin di hotel. Besok Tante bawa ke sini. Gak usah dibawa ke sini Tan. Kan Kila gak langsung pergi besok. Paling nginep 1-2 hari di hotel. Di kamar Tante kan bisa. Ya maksud Kila itu nginep di kamar Tante. Akhirnya momen yang kutunggu-tunggu pun tiba. Aku sudah resmi untuk meninggalkan rumah sakit. Aneh memang, ada perasaan berat hati saat akan meninggalkan rumah sakit ini. Mungkin karena sudah hampir 2 bulan aku dirawat di sini. Perlahan aku berjalan menyusuri lorong rumah sakit, menyapa para perawat yang selama ini sudah merawatku dengan baik. Tak lupa bertemu dengan dokter yang selama ini merawatku. Dia memberikan selembar kertas besar yang diselipkan dalam map. Katanya itu berisi catatan penting untuk proses kesembuhanku ke depannya. Taksi sudah menunggu di lobi rumah sakit. Aku dan Tante Maria pun langsung masuk ke dalam, pergi menuju hotel. Hal yang pertama kali kulakukan saat tiba di hotel adalah mandi dan merebahkan tubuh di tempat tidur. Setelah 2 bulan, akhirnya bisa merasakan tempat tidur yang empuk, lengkap dengan bantal yang besar. Selanjutnya mengambil ponsel di tas dan mengisi dayanya. Beruntung kamar hotel sudah dilengkapi wifi. Akhirnya setelah sekian lama aku bisa mendapatkan koneksi internet lagi. Yang pertama kulakukan pasti mengecek email, sosial media, dan tentunya pesan yang masuk di aplikasi chat. Banyak pesan yang masuk dari teman kantorku di Jerman. Rata-rata berisi ungkapan semangat agar lekas sembuh. Seperti mereka sudah tahu kalau aku mengalami kecelakaan. Ada juga pesan dari Melinda yang menanyakan apakah aku sudah sampai Jerman. Berarti dia belum tahu kalau selama ini aku masih ada di Indonesia. Kemudian mataku tertuju pada pesan yang masuk dari Carl. Hatiku rasanya tak karuan, berharap ada kabar kalau dia baik-baik saja. Saat ku buka, ternyata itu deretan pesan-pesan lama sebelum dia datang ke Indonesia. Terlintas sebuah pertanyaan dalam benakku. Kenapa dia tidak menghubungiku atau sekedar mengirim pesan? Biasanya dia yang paling rajin menghubungiku duluan. Apa mungkin? Aku tidak mau berpikir macam-macam. Tante Maria mengajakku makan siang di restoran dekat hotel. Di sini aku bisa melepas kangen dengan makanan kesukaanku. Di sela-sela menunggu pesanan, Tante Maria menelpon seseorang, Pak Indra. Terjadi obrolan canggung antara aku dan Pak Indra. Intinya dia memberi saran agar tetap berhati-hati selama masih di Indonesia. Berkali-kali si siluman ular ini berusaha untuk kabur, tapi berhasil dicegahnya. Dia tak tahu sampai kapan bisa menahannya dan memintaku agar tidak kembali ke Indonesia lagi dalam waktu dekat. Jika dirasa situasi sudah aman, maka boleh kembali lagi. Sehabis makan, kami pergi belanja di mall untuk membeli beberapa kebutuhan saat pulang nanti, terutama makanan cemilan untuk perjalanan panjang ke Jerman. Setelah itu kami kembali ke hotel. Di dalam kamar, Tante Maria sibuk membereskan barang-barangku. Sementara itu, aku masih mencari tiket untuk kepulangan besok. Tiket sudah didapatkan, jadwal penerbangan sudah dipastikan. Aku pun membantu Tante Maria membereskan barang bawaanku nanti. Tut tut, bunyi alarm ponsel sukses membangunkanku. Kulihat jam di layar ponsel, waktu menunjukkan pukul 8 pagi. Aku pun membangunkan Tante Maria yang masih tertidur pulas.
Selanjutnya mencuci muka dan bersiap untuk turun ke lobi hotel untuk sarapan. Sehabis sarapan, kami kembali ke kamar, mengobrol sebentar sambil menonton televisi dan bersiap untuk pergi meninggalkan hotel. Tujuan kami kali ini sama, ke bandara. Tante Maria akan pulang ke Jogja, sedangkan aku akan pergi ke Singapura. Perjalanan ke bandara terasa sangat singkat, hingga akhirnya kami harus berpisah. Sengaja kali ini aku mengambil penerbangan siang hari. Jujur saja masih ada rasa trauma jika melakukan penerbangan di sore atau malam hari. Khawatir tiba-tiba siluman ular itu muncul untuk ketiga kalinya. Aku berjalan masuk ke dalam boarding area. Tak lama terdengar panggilan penumpang untuk penerbangan ke Singapura. Aku bangkit dari kursi dan melangkah menuju pintu pesawat. Seketika itu, nafas ini terasa sangat lega. Tak menyangka bisa melalui semua peristiwa yang menakutkan sekaligus menyakitkan. Kini tujuanku hanya satu, menemui Carl. Pesawat sudah lepas landas. Butuh waktu 2 jam penerbangan untuk tiba di Singapura. Setibanya di sana, aku langsung menuju hotel. Letaknya tidak terlalu jauh dari rumah sakit Mount Elizabeth. Setelah menaruh semua barang di kamar hotel, bergegas aku berjalan kaki menuju rumah sakit. Sepanjang jalan terus berharap semoga ada kabar baik yang kudapatkan. Aku sudah sampai di depan rumah sakit, lalu berjalan menuju lobi. Pintu kaca terbuka, terlihat seorang wanita sedang berdiri di balik meja resepsionis. Senyumnya mengambang saat melihatku mendekat. Aku menjelaskan maksud kedatangan ke sini. Apakah Carl Hinzi masih dirawat di sini? Saya akan mengeceknya dulu, balasnya seraya menatap layar monitor di hadapannya. Beberapa saat kemudian, dia berkata kalau tidak ada pasien bernama Carl Hinzi di daftar. Apakah ada pasien atas nama itu yang pernah dirawat sekitar sebulan lalu? Dia kembali menatap di layar monitor. Ada, tapi dia sudah tidak di sini. Apakah aku boleh tahu bagaimana kondisi terakhir saat meninggalkan rumah sakit? Resepsionis itu tidak menjawab, malah menanyakan apa hubunganku dengan Carl. Pasalnya data pasien sangat dirahasiakan, hanya pihak tertentu saja yang diizinkan mengetahuinya. Aku tunangannya, balasku lalu menunjukkan beberapa bukti, namun dia masih terdiam. Tidak ada data lengkap dari pasien ini. Sebaiknya Anda langsung menghubungi dokter yang merawatnya. Apa dia praktek hari ini? Ya, dia ada di rumah sakit. Boleh saya meminta namanya? Dr. Grace. Kemudian resepsionis itu memberitahu di mana ruangan Dr. Grace. Dia memintaku untuk mendatangi ruangannya saja. Aku berjalan sesuai petunjuk dari resepsionis itu, melewati deretan ruang perawatan dan lorong panjang, hingga terlihat sebuah ruangan yang pintunya tertempel nama Griswang. Aku duduk di kursi di depan ruangannya, menunggu dia keluar walaupun tak ada antrian pasien. Aku tak mungkin langsung masuk begitu saja. Cukup lama sampai akhirnya seorang wanita berpakaian serba biru keluar dari ruangan itu. Bergegas aku menghampirinya dan mengajaknya berbicara. Dia sangat ramah, lalu mengajakku masuk ke ruangannya. Carl Hinzi, ucapnya pelan seraya duduk di kursi. Apakah dokter masih ingat dengannya? Tentu saja. Katanya dia sudah tidak dirawat di sini. Apa dia sudah kembali ke Jerman? Dia terdiam sejenak, menarik nafas panjang. Sebelumnya saya minta maaf mengabarkan hal ini. Saya turut berduka cita atas meninggalnya tunangan kamu. Kini aku yang terdiam, sulit sekali mencerna ucapannya itu. Maksudnya? Tanyaku untuk memastikan ucapannya itu benar. Semoga aku tidak salah dengar. Pasien atas nama Carl Hinzi sudah meninggal dunia. Jenazahnya sudah dibawa ke Jerman. Dek, langit seakan-akan runtuh. Tubuhku seperti kehilangan tenaga. Aku jatuh terduduk di lantai. Tangis pun pecah. Tak kuat rasanya menghadapi kenyataan pahit ini.
Siluman ular itu benar-benar telah merenggut semua orang yang kusayangi. Dr. Gritz mendekatiku dan berusaha menenangkan. Namun, aku masih larut dalam duka yang sangat dalam, hingga rasanya sangat sulit untuk bangkit lagi. Aku sangat menyesali semua ini. Seandainya tak pernah kembali ke Indonesia, mungkin Karl sekarang masih hidup. Kami pun pasti sudah menjalankan rencana pernikahan, hidup bersama sebagai pasangan berbahagia sampai hari tua. Namun sekarang semua rencana dan angan-angan itu sudah musnah, tersapu oleh kabar yang sangat menyakitkan. Di dalam hati, aku terus meruntuki diri sendiri, menyalahkan nasib buruk yang selalu menimpaku, kehilangan keluarga dan orang yang kucintai. Dosa apa yang pernah kuperbuat hingga tak layak hidup bahagia di dunia ini? Dr. Gritz membantu berdiri, lalu memintaku duduk dulu. Dia menungguku sampai perasaan ini bisa lebih tenang. Dia juga meminta seorang perawat untuk membawakan air mineral. Sebaiknya kamu minum dulu. Kuseka air mata dengan lengan pakaian, lalu meminum beberapa teguk air mineral. Setelah emosiku stabil dan lebih tenang, aku pun bangkit dari kursi. Terima kasih, Dok. Balasku seraya berjalan keluar ruangan. Di luar ruangan tangisku kembali pecah. Namun berusaha kutahan agar tidak menjadi pusat perhatian. Aku pun berjalan keluar rumah sakit. Seorang staf menawarkan untuk mengantarku ke hotel. Namun aku tolak. Sekarang aku hanya butuh waktu untuk sendiri. Di sepanjang perjalanan beberapa orang sempat menanyakan kondisiku. Apakah aku baik-baik saja? Itu yang rata-rata mereka tanyakan. Namun aku tak menjawabnya. Terus berjalan menuju hotel. Sesampainya di kamar hotel, kurebahkan tubuh di atas tempat tidur, lalu menutup wajah dengan bantal dan berteriak sekencang mungkin untuk mengeluarkan semua kekesalan sekaligus kesedihan ini. Tak terasa aku pun tertidur. Aku terbangun merasakan bantal yang sudah basah. Sepertinya aku tidur sambil menangis. Saat membuka mata pun terasa perih. Tubuh ini lemah sekali, seperti kehilangan semangat untuk hidup. Kurai ponsel yang tergeletak di dekat bantal dan menelpon Tante Maria. Saat memberitahunya tentang berita duka ini, lagi-lagi tangisku pecah. Tante Maria yang awalnya terdengar kuat, lambat laun ikut menangis. Seharian aku hanya berbaring di kamar hotel, membayangkan momen-momen indah yang seharusnya bisa dilalui bersama Karl. Walaupun kini sudah tak mungkin lagi. Lelah aku pun kembali tertidur. Dalam tidurku bermimpi seseorang yang paling kurindukan datang. Bunda. Dia duduk di ujung tempat tidur tersenyum sambil mengelus rambutku. Kamu harus kuat. Sebuah pesan yang sangat singkat dan tak bisa kubalas. Karena sesudah itu aku pun terbangun. Ku tatap jam di layar ponsel. Ternyata sudah lewat tengah malam. Perutku terus berbunyi. Baru sadar kalau sejak tadi sore belum diisi apapun. Aku bangkit berjalan mendekati koper, mencari makanan cemilan hanya untuk mengganjal perut. Sepanjang malam aku tetap terjaga. Menjelang pagi baru bisa tidur kembali. Saat membuka mata, langit terlihat sudah berwarna jingga. Aku berjalan ke kamar mandi memandangi wajah yang terlihat sangat kusam. Mata pun terlihat bengkak dan memerah. Ku basuh wajah dengan air lalu berjalan keluar kamar. Tubuh ini layaknya zombie, terlihat bergerak tapi tak bernyawa. Ada lubang yang sangat besar di dalam hatiku, yang dulu terisi penuh oleh cinta Karl. Lift bergerak turun menuju lobi. Sesampainya di lobi, aku berjalan menuju kafe untuk makan malam. Aku harus tetap hidup, walaupun terasa sangat berat. Lebih berat dari yang pernah kurasakan 5 tahun lalu. Karena kini tak ada siapapun di sampingku. Selesai makan, kembali ke kamar untuk merapihkan semua barang bawaanku. Rencananya tengah malam ini aku harus kembali ke Jerman. Kuhabiskan waktu dengan duduk di balkon sambil menatap pemandangan Singapura di malam hari.
memikirkan apa yang harus kulakukan ke depan tanpa kehadiran Carl. Sesekali menyeka air mata yang jatuh tak tertahankan. Langit semakin terlihat gelap, hanya bulan saja sebagai penerang. Jalanan yang tadi dipenuhi cahaya lampu kendaraan kini terlihat sepi. Kulihat jam di ponsel menunjukkan pukul 11 malam. Aku bangkit masuk ke dalam kamar, lalu pergi mandi. Tepat pukul 12 malam, sudah pergi meninggalkan hotel menuju bandara. Butuh perjalanan sekitar 20 menit untuk tiba di bandara. Jadwal keberangkatanku pukul 2 pagi. Aku masih harus menunggu sekitar 1,5 jam di boarding area. Hingga akhirnya panggilan penerbangan pun terdengar. Aku melangkah masuk ke dalam pesawat menuju Düsseldorf, Jerman. Setelah melalui penerbangan 22 jam yang melelahkan, aku pun tiba di Düsseldorf, Jerman. Lalu melanjutkan perjalanan menuju Köln, sebuah kota yang cukup dekat dengan kampusku dulu di Bonn. Kota yang merupakan tempat tinggal Carl dan kedua orang tuanya. Ya, tujuan utamaku adalah rumah Carl. Aku memilih untuk menggunakan kereta tepat pukul 12 siang waktu Jerman. Kereta tiba di Köln. Keluar dari stasiun, mobil berwarna krem sudah berjajar rapih taksi. Aku menaiki salah satunya untuk mencari hotel yang paling dekat dengan rumah Carl. Setelah menaruh barang-barang di hotel, aku pun melanjutkan perjalanan ke rumah Carl, sebuah perumahan dengan pemandangan asri. Kini aku sudah berdiri di depan rumah Carl. Kutarik napas panjang berusaha untuk terlihat tegar, lalu melangkah masuk ke halaman depan rumahnya. Ragu, aku berdiri cukup lama di depan pintu. Tok-tok. Ku ketuk pintu rumahnya, tak lama seorang wanita setengah baya keluar, menyambutku dengan wajah terkejut. Wanita yang ada di hadapanku ini adalah ibunda Carl, Tante Sofia. Tentu dia sangat mengenalku. Beberapa kali kami pernah bertemu dan makan malam bersama. Akila? Dia mempersilahkan aku masuk ke dalam rumah, duduk di ruang tengah. Hal yang pertama aku ucapkan adalah ungkapan bela sungkawa. Ketegaranku runtuh saat mengucapkan hal itu. Tangisku pecah. Tante Sofia bangkit dari kursinya lalu duduk di sampingku. Dia memberikan pelukan hangat sambil menenangkanku. "Di mana Carl dimakamkan?" tanyaku sambil melepas pelukan. "Di pemakaman yang tak jauh dari sini." Tak mau berlama-lama di rumah Carl, aku pun pamit. Khawatir kehadiranku di sini hanya akan menambah duka bagi ibunya. Tante Sofia mengantarku sampai teras. Kami pun kembali berpelukan. Saat berpelukan, mataku terus tertuju pada jendela kamar yang tertutup. Jendela kamar Carl. Aku masih ingat jelas beberapa bulan lalu Carl mengajakku masuk ke dalam kamarnya. Seharian kami mengobrol sambil menonton film bersama. Ku lepas pelukan kemudian pamit pulang. Tepat sebelum meninggalkan halaman depan rumah Carl, ku hentikan langkah lalu membalikkan badan. Ku tatap rumahnya yang penuh dengan kenangan. Lagi-lagi pandanganku tertuju pada jendela kamar Carl. Gordennya terbuka sebagian, tak lama menutup dengan rapat. Mungkin hanya angin, pikirku, walaupun dalam hatiku berharap Carl yang ada di balik jendela itu. Aku pun kembali ke hotel untuk beristirahat. Rencananya besok baru akan pergi ke makam. Langit pagi terlihat cerah. Setelah sarapan, aku menjalankan rencana kemarin, yaitu pergi ke makam Carl. Dengan menggunakan taksi, aku pergi ke sebuah pemakaman yang paling dekat dengan rumahnya. Ada satu hal yang kuingat saat tiba di pemakaman, yaitu lupa bertanya di mana tepatnya Carl dimakamkan. Aku menyusuri pemakaman mencari makam yang terlihat masih baru, namun belum menemukan nama Carl Hinze di sana. Rasanya akan sangat sulit menemukan makamnya di area yang sangat luas seperti ini. Akhirnya aku memutuskan untuk kembali ke rumah Carl, menanyakan di mana letak makamnya. Aku berjalan menyusuri jalur pedestrian yang sepi. Dari kejauhan terlihat sebuah taman yang letaknya tak jauh dari rumah Carl. Berarti sudah dekat, ucapku dalam hati sambil mempercepat langkah.
Saat melangkah di depan taman, entah kenapa aku ingin sekali masuk ke dalam, duduk sebentar sambil menatap air mancur di tengah taman. Seperti yang pernah kulakukan dulu bersama Kal. Aku pun berjalan masuk. Tak ada banyak orang di dalam taman. Namun mataku tertuju pada seseorang yang sedang duduk sambil menatap air mancur. Rambut pirang mengingatkanku dengan Kal. Aku berjalan mendekat, ada perasaan aneh yang membuat jantungku berdebar kencang. Apalagi dari belakang bentuk tubuhnya semakin terlihat seperti Kal. Kini aku berdiri tepat di belakangnya. "Kal?" tanyaku ragu. Perlahan orang itu menoleh ke arahku. Kejutan yang tak terduga, apakah aku sedang bermimpi atau berhalusinasi? Bukannya Kal sudah meninggal? Jika iya, lalu siapa pria di hadapanku ini? Wajahnya mirip sekali dengan Kal. "Kila? Kal, benarkah ini kamu?" tanyaku lagi memastikan apa yang kulihat. "Iya, bukannya kamu." Aku masih tak percaya dengan apa yang kulihat. "Kenapa kamu bohong?" Dia memintaku duduk di sampingnya. Aku menurutinya. Baru sadar ada sebuah kursi roda di sampingnya. "Jadi kamu belum meninggal? Kamu tidak sedang berbicara dengan hantu, Kila? Seperti yang kamu lihat, aku masih hidup. Lalu kenapa kamu membohongiku?" Aku terpaksa. Semua berawal ketika Kal tersadar usai kejadian malam itu. Aku koma selama 2 minggu lebih. Saat bangun, dia merasakan ada hal yang aneh. Dia tidak bisa menggerakkan kedua kakinya. Baginya itu seperti pukulan besar di hidupnya. Selama seminggu dia masih tidak bisa menerima kenyataan itu. Selama seminggu aku dirawat di sana, tapi tak membuahkan hasil. Aku tetap tidak bisa menggerakkan kakiku. Akhirnya aku memutuskan untuk pulang ke Jerman, berharap pengobatan di sini bisa lebih baik. Tapi sebelum kembali ke Jerman, aku meminta dokter untuk memalsukan kondisiku. Karena aku tahu suatu saat kamu akan mencariku ke sana. Benarkan dugaanku? Ya, kamu benar. Benar-benar merusak perasaanku selama 2 hari. Kamu tidak tahu betapa sakitnya perasaanku saat diberitahu kalau kamu sudah meninggal. Itu jauh lebih baik bagimu, Kila. Rasa sakit itu paling hanya bertahan beberapa bulan. Nanti ketika kamu bertemu orang lain akan hilang dengan sendirinya. Kamu salah, Kal. Bahkan rasa sakit kehilangan keluargaku dulu masih terasa hingga detik ini. Aku bukan keluargamu, Kila. Ya, tapi kamu adalah orang yang paling kucintai. Balasku dengan suara meninggi. Dia terdiam. Apa alasan kamu berbuat seperti ini padaku? Ini demi kebaikanmu, Kila. Coba lihat kondisiku sekarang. Seorang pria lumpuh yang seumur hidupnya duduk di kursi roda. Coba kamu ingat lagi apa rencana kita dulu. Aku tidak bisa lagi berjalan bersamamu menuju altar pernikahan. Rencana bulan madu keliling Eropa pun tak akan bisa kulakukan. Aku tidak ingin menjadi beban hidupmu. Kal, semua yang terjadi padamu itu salahku. Seandainya saja aku tidak kembali ke Indonesia, mungkin ini tidak akan terjadi padamu. Tidak, Kila, ini sepenuhnya salahku. Aku tidak mempercayaimu saat bercerita tentang wanita berbadan ular itu dan mimpi burukku. Kutatap wajahnya, mata biru, rambut pirang yang memanjang, kumis dan janggut yang lebat. Sepertinya dia tidak merawat dirinya dengan baik. Apa kamu masih mencintaiku, Kal? Ya, aku juga. Bagaimanapun kondisimu, aku akan tetap mencintaimu. Kamu layak mencari orang yang lebih baik dariku, Kila. Orang yang bisa menemani untuk menjalankan semua rencanamu. Aku sudah menemukannya. Dia sekarang ada di hadapanku. Seperti biasa, sangat sulit menaklukkan sikap keras kepalanya ini. Hampir 1 jam kami mengobrol, tapi dia tetap pada pendiriannya. Aku lelah. Sebaiknya kamu pulang, Kila. Kamu mengusirku. Bukan itu maksudku.
Sebaiknya kamu istirahat di hotel. Kesal, aku pun bangkit dari bangku taman, membuang muka dan berjalan cepat keluar taman. Brak! Baru sebentar melangkah, aku tersandung batu hingga jatuh tersungkur. Kurasakan sakit di telapak tangan akibat menahan beban tubuhku. Kila, kamu tidak apa-apa? Aku tak menjawabnya, lebih fokus pada luka berdarah di kedua telapak tangan. Kila, kamu tidak apa-apa? Tanya Kal yang kini sudah ada di dekatku dengan kursi rodanya. Apa pedulimu? Au! Aku kembali terjatuh saat merasakan sakit yang luar biasa di pergelangan kaki, sepertinya terkilir. Gila, sudah Kal. Untuk apa lagi kamu mengkhawatirkanku? Kulihat Kal mengambil ponsel dari sakunya, lalu menelpon seseorang. Jangan banyak bergerak dulu, ucap Kal sesaat setelah menelpon. Ya, mau bergerak pun aku tak bisa. Inilah kenapa kamu harus mencari orang yang tepat, Gila. Aku takut jika kamu bersamaku dan mengalami hal seperti ini, maka aku tidak bisa membantumu berdiri. Sudah Kal, aku bosan mendengarnya. Balasku seraya bangkit dengan hanya bertumpu pada satu kaki. Tuh, aku bisa berdiri sendiri, tak perlu bantuanmu. Beberapa saat kemudian terlihat seseorang mendekatiku. Tante Sofia. Ternyata Kal menelpon ibunya. Sini tante bantu, ucapnya seraya menuntunku keluar taman. Makasih Tan, sudah sampai sini aja. Nanti aku akan panggil taksi untuk ke rumah sakit. Tante Sofia melirik ke arah Kal. Sebaiknya kita ke rumah dulu. Kuperhatikan wajah Kal yang tersenyum tipis. Seperti ini memang rencananya. Baiklah, aku turuti. Tante Sofia kembali menuntunku ke rumahnya. Sementara itu, Kal mengikuti dari belakang. Sampai di rumah, Tante Sofia membawaku ke dalam kamar Kal dan memintaku duduk di tempat tidur. Beberapa saat kemudian, Kal masuk ke dalam kamar sambil membawa kotak obat. Ini rencanamu kan? Apa kamu terjatuh karena ulahku? Dasar, sudah ketahuan pun masih tidak mau mengaku. Ulurkan tanganmu. Kuulurkan tangan, Kal mulai membasahi kapas dengan alkohol. Kemudian mengusapnya perlahan di atas lukaku. Au, sakit. Maaf, apa aku terlalu kasar? Ya. Padahal aku hanya ingin mengerjainya saja. Melihat wajahnya yang cemas itu sedikit menghiburku. Bagian mana lagi yang sakit? Ini, balasku sambil mengangkat sedikit kaki kanan. Sekarang kita sama-sama tidak bisa berjalan normal. Kamu hanya terkilir beberapa hari juga sembuh. Beda denganku. Balasnya seraya mengoleskan salep yang terasa dingin di kulit. Au, apa terasa sakit? Tidak sesakit hatiku. Kal tersenyum tipis lalu mengoleskan salep. Sebaiknya kamu istirahat, ucapnya seraya pergi meninggalkanku sendirian di kamar. Kuedarkan pandangan mengamati setiap detail kamarnya. Suasananya sangat nyaman, didominasi dengan perabotan kayu. Ada sebuah foto yang terpajang di meja. Sepertinya itu foto kami berdua. Setelah menunggu Kal yang tidak juga balik ke kamar, aku pun merebahkan tubuh. Bantal yang empuk dan wangi seperti menghipnotisku. Mata mulai terasa berat tertidur. Rasakan sentuhan halus di rambut, lalu membuka mata. Ternyata Kal sedang mengelus-elus rambutku sambil tersenyum. Kami saling bertatapan. Perlahan wajahnya mendekatiku. Kami pun berciuman. Aku mencintaimu, Kila. Sepertinya hanya aku saja yang mencintaimu. Kenapa begitu? Jika benar kamu mencintaiku, kenapa mudah sekali menyerah? Bahkan sebelum tahu aku akan menerimamu atau tidak. Emang kamu mau menikahi seorang pria cacat? Tidak, sudah kuduga. Wajah Kal terlihat kecewa. Aku hanya ingin menikah dengan orang yang tidak menyerah. Asalkan kamu tahu, Kal. Selama hampir 2 bulan aku berjuang melakukan terapi rutin. Semua itu demi untuk bertemu denganmu. Sayang sekali sepertinya usahaku sia-sia. Kasusku berbeda denganmu, Kila. Kelumpuhanku tidak bisa disembuhkan. Kamu tahu dari mana? Dokter yang mengatakan itu.
Banyak orang yang mengira dia tidak bisa berjalan lagi. Namun takdir berkata lain. Mereka bisa sembuh syaratnya hanya satu, terus mencoba dan tidak menyerah. Aku tidak seberuntung mereka. Kenapa tidak membuat dirimu seberuntung mereka? Kal menghela nafas. Gila, aku lelah mencoba, tapi tidak ada kemajuan sama sekali. Sebelumnya aku tidak ada di sisimu. Mungkin saja kamu butuh motivasi dariku. Cukup lama kami berdiskusi sampai akhirnya Kal menyerah. Dia mengizinkanku untuk menemaninya terapi. Lalu bagaimana pekerjaanmu nanti? Tanya Kal. Jarak Bremen ke Köln itu jauh. Kamu tidak mungkin setiap hari mengantarku terapi. Aku bisa pindah ke Köln. Pekerjaanmu? Aku akan mencari pekerjaan di sini. Jangan mengorbankan karirmu demi aku, gila. Aku tidak keberatan sama sekali. Tapi sudah tidak perlu menolak. Itu sudah menjadi keputusanku. Obrolan kami selesai saat Tante Sofia masuk ke dalam kamar, membawakan makanan untuk Kal dan aku. Sudah waktunya makan, ucap Tante Sofia sambil menaruh makanan di atas meja, kemudian keluar kamar. Kal menggerakkan kursi rodanya ke arah meja, kemudian membawa piring berisi makanan. Kami pun makan bersama. Sepanjang hari kami hanya berduaan di dalam kamar, melakukan kegiatan yang sering kami lakukan, yaitu menonton film. Tak terasa hari sudah malam. Kal memintaku untuk menginap saja. Besok baru kembali ke hotel. Aku pun menyetujuinya. Sudah malam, sebaiknya kamu tidur, ucap Kal seraya meninggalkan kamar. Dia sudah mengerti kalau aku tidak mau tidur sekamar dengan pria sebelum menikah. Jadi dia memilih untuk tidur di kamar lain. Pagi harinya Kal kembali membangunkanku, lalu membawakanku sarapan, 2 potong sandwich dan segelas susu. Ku coba menggerakkan pergelangan kaki yang kemarin terkilir. Rasa sakitnya sudah berkurang. Aku sudah bisa berdiri dengan 2 kaki, tapi belum bisa berjalan seperti biasa. Mau kemana? Tanya Kal saat aku berjalan keluar kamarnya. Kembali ke hotel. Apa kakimu sudah sembuh? Belum, tapi sudah lebih baik dari kemarin. Apa besok kamu akan kesini lagi? Tidak. Kenapa? Aku harus kembali ke Bremen, mengurus semua pekerjaan yang tertunda selama 2 bulan terakhir. Setelah itu baru bisa mengundurkan diri dan pindah ke Köln. Semoga tidak terlalu lama. Apa? Tanyaku pura-pura tak dengar. Kemarin kamu mencoba mencapakanku, sekarang malah memintaku untuk berada di sampingmu terus. Ya, karena kamu sudah janji akan menemaniku terapi. Dasar tukang mencari-cari alasan, ucapku seraya berjalan ke pintu luar. Kal mengikuti dari belakang. Mau ku pesankan taksi? Tawarnya sambil mengeluarkan ponsel dari sakunya. Bahkan kamu tidak memberitahuku nomor barumu padaku. Ah iya, aku lupa. Sini ponselmu. Aku menyerahkan ponselku. Kemudian dia memasukkan nomornya ke dalam kontak. Tak lama taksi pun datang. Kal meminta sang sopir untuk membantuku berjalan. Aku pun masuk ke dalam taksi dan pergi meninggalkan rumah Kal. Sudah 1 minggu aku tidak bertemu dengan Kal karena terlalu sibuk dengan pekerjaanku di Bremen. Namun setiap hari kami tetap berkomunikasi via telepon atau video call. Akhirnya email berisi lamaran pekerjaanku di Köln pun dibalas. Terima, selanjutnya tinggal mengajukan surat pengunduran diri di perusahaanku sekarang. Atasanku sempat menyayangkan keputusanku itu. Namun ketika ku jelaskan alasannya, dia pun mengerti. Kini hanya tinggal mencari hunian di Köln. Kal menawarkanku untuk tinggal di rumahnya. Namun aku menolak, memilih untuk tinggal di apartemen murah dekat kantor baruku. Sudah siap? Tanyaku pada Kal saat menjemputnya. Iya. Dorong kursi rodanya ke arah taksi, lalu kami pun pergi ke rumah sakit untuk melakukan terapi. Seminggu 3 kali Kal menjalani terapi. Di minggu ketiga dia sempat ingin menyerah karena belum ada kemajuan. Namun aku terus memberinya semangat dan menemaninya.
Kesabaran itu kini membuahkan hasil. Setelah 2 bulan terapi rutin, Carl sudah mulai bisa menggerakkan jemari kakinya. Kemajuan itu terus terjadi sampai di bulan keempat, dia sudah bisa menggerakkan kakinya. Butuh waktu hampir setahun sampai dia akhirnya bisa berjalan normal. Sebuah perjuangan yang cukup panjang dan melelahkan. Tring, bunyi ponselku, tanda telepon masuk. Kulihat ternyata dari Carl. Gila, bisakah kamu datang ke Kolokni Katedral? Sekarang? Ya sekarang. Ada apa malam-malam begini ke sana? Kamu datang saja, nanti juga tahu. Bergegas aku pergi ke Kolokni Katedral, salah satu bangunan bersejarah yang paling terkenal di Cologne, bahkan di Jerman. Aku pun tiba di sana, mencari keberadaan Carl di antara banyaknya kerumunan orang. Tak lama Carl menelpon. Apa kamu sudah sampai? Sudah. Di mana kamu? Aku ada di belakangmu. Spontan aku menoleh ke belakang. Benar saja, dia sudah berdiri di belakangku. Ada apa memintaku ke sini? Dia tidak menjawab, malah tersenyum, senyum yang menghangatkan tubuhku. Tiba-tiba dia menarik tanganku, jalan menuju pintu depan Kolokni Katedral. Gila? Ya, tanyaku heran dengan sikapnya. Maukah kamu menikah denganku? Tanyanya sambil berlutut dan mengulurkan tangan. Jantungku berdetak kencang. Perlahan ku sambut uluran tangannya itu. Carl mengeluarkan sesuatu dari saku celananya. Sebuah kotak merah. Kotak yang sama saat dia melamarku di Menara Eiffel 2 tahun lalu. Iya, aku mau. Carl menyematkan cincin berlian di jari manisku. Kemudian dia berdiri dan memelukku. Wajah kami berhadapan hanya berjarak beberapa senti saja. Aku mencintaimu. Aku juga. Suasana kian romantis saat terdengar alunan musik yang indah. Kami pun berciuman. Carl mengajakku berkeliling sambil membicarakan tentang rencana pernikahan kami. Kami pun sepakat akan menikah bulan depan. Untuk tempat pernikahan, akulah yang menentukan. Hari pernikahan pun tiba. Aku mengenakan gaun krip yang dihias bunga, sedang Carl mengenakan setelan jas hitam. Kami berdua duduk di dalam mobil yang sedang melaju ke tempat pernikahan, di sebuah tempat bernama Flora and Botanical Garden. Ya, impianku sejak dulu adalah bisa menikah di taman bunga. Carl menyanggupinya. Pintu mobil terbuka. Carl keluar lebih dulu. Selanjutnya dia membukakan pintu untukku dan mengulurkan tangannya. Kusambut uluran tangannya itu. Saat aku keluar dari mobil, terdengar suara sorak-sorai para tamu dan keluarga yang hadir. Di antara deretan tamu yang hadir menyambut kedatangan kami, ada 3 orang yang sepertinya aku kenal. Tante, teriakku seraya berjalan ke arah Tante Maria. Sampingnya ada Rio dan Melinda yang berdiri dengan wajah gembira. Gila, selamat ya, ucap Tante Maria menyambut pelukanku. Ke Jerman kok nggak bilang-bilang sih? Tuh, calon suami kamu yang nyuruh jangan bilang. Carl, ucapku pada Carl sudah ada di sampingku. Maaf sayang, aku merahasiakan ini supaya ada kejutan di hari pernikahan kita. Tidak apa-apa. Sekarang pernikahan ini terasa lengkap. Oi, parah gue dicuekin, keluh Melinda. Aku pun tertawa. Maaf Mel, kapan dateng? Kemarin bareng Rio, balasnya melirik ke arah Rio. Rio pun tersenyum membalas lirikannya. Wah, ada yang mau nyusul nih Tan. Belum, balas Rio. Belum apanya nih yo? Belum resmi. Sungguh hari ini adalah hari yang paling membahagiakan dalam hidupku. Aku berjalan di antara taman bunga menuju altar pernikahan yang terbuat dari rangkaian bunga berwarna putih. Di sanalah aku dan Carl mengucap janji pernikahan. Sebuah janji suci yang akan terus kujaga selamanya, hingga maut memisahkan. Ribuan kelopak bunga mawar menghamburi altar pernikahanku, diiringi musik yang terdengar romantis. Saat mataku tertuju pada tamu yang hadir, sekilas aku melihat ada 3 sosok yang datang.
Wanita cantik dengan gaun pinknya, di sampingnya ada seorang anak berjas biru dan seorang remaja yang menggunakan jas berwarna putih. Aku tersenyum pada mereka. Mereka pun membalas senyumanku, lalu menghilang. Makasih sudah hadir di pernikahanku, ucapku di dalam hati, diikuti bulir-bulir bening yang jatuh di sudut mata. Sekian, terima kasih buat Ram dan Nahdi yang udah ngizinin kita bawain treatnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Jurus Jarah.